Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Kembali berjumpa dengan saya Ongki di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini di studio telah kedatangan tamu, yaitu komunitas Jumat Berkah Berbagi. Nah, pendengar Pro 1 pemirsa RRI Sumeneb.net, untuk lebih jauh kita mengenal komunitas Jumat Berkah Berbagi malam ini, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya ada Mbak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya juga ada Mbak Fira. Assalamualaikum Mbak Fira. Waalaikumsalam. Nah, pendengar, di acara Ngobras pada malam ini saya tidak sendiri. Saya berempat di acara ngobrol bareng komunitas. Akan banyak bercerita seperti apa komunitas Jumat Berkah Berbagi malam ini. Ini ada sebuah kata-kata, yaitu berbagi memiliki keajaiban tersendiri dalam memotivasi dan menggerakkan hati untuk berbuat baik kepada sesama. Pesan yang terkandung di dalamnya menginspirasi untuk lebih peduli, memberi, dan berbagi. Nantinya, kata-kata ini akan menjadi panggilan yang kuat untuk merangkul kebaikan, mengingatkan bahwa di setiap Jumat adalah kesempatan emas untuk mengubah dunia dengan tindakan sederhana. Nah, di acara komunitas kali ini, malam ini, saya mencoba akan bertanya terutama kepada Mas Ridwan, Mbak Ani, dan Mbak Fira. Nah, bisa diceritakan awal mula berdirinya komunitas Berkah Berbagi seperti apa ini? Mungkin Mbak Fira? Awal mulanya Jumat Berbagi itu tahun 2017. Mulainya ada Jumat Berbagi. Nasi bungkus. Dari angkatan 81 sampai 90-an. Terus ya kita ngumpul setiap hari Jumat, berbagi nasi. Lokasinya kadang di Masjid Jami dan juga di Tajamara. Berarti lokasinya berpindah-pindah, ya. Nah, nanti ada juga ngumpul di sana jam 7 dimulai. Berbagi sama tukang beca, sampah dan semuanya. Tuh. Nah, keanggotaan di komunitas Jumat Berkah Berbagi itu keanggotaannya dari mana saja itu? Dari dari angkatan 81 sampai 96. Ya, itu diundang, suruh datang, bawa nasi sendiri-sendiri. Nggak biar yang penting kekompakan dan juga hadirnya, nggak bawa nggak apa-apa. Itu. Begitu Mbak Fira ya. Untuk Mbak Ani seperti apa Mbak Ani? Ya, kalau kita tuh memang mengadakan Jumat Barokah Berbagi ini kan awalnya memang 2017 hanya anggotanya kalau tidak keliru 8 atau 9 orang yang pertama. Itu belum semua lintas alumni. Cuma yang kita kumpul cuma alumni dari 81 sampai 85. Terus kita merekrut teman-teman, mengundang dari semua angkatan supaya lebih banyak lagi istilahnya kita mengadakan berbagi ini. Insya Allah alhamdulillah teman-teman dengan inspirasi istilahnya inspirasi kita yang 8-9 orang itu alhamdulillah terus lintas alumni yang lain mengikuti kegiatan kita. Kita pun tidak memaksa. Sampai sekarang ya alhamdulillah sampai banyak yang kita jalankan program-program. Kita tidak memaksa. Itu. Untuk Mas Ridwan sendiri seperti apa ini? Ya. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Melengkapi dari dua rekan saya, mungkin bisa sebagai referensi bagi teman-teman atau pemirsa yang lain untuk tergerak hatinya. Komunitas ini sebenarnya memang berdiri di tahun 2017-an. 2017. Ini sekilas. Karena keadaan di Indonesia terutama terjadi endemi COVID itu, maka sementara kegiatan itu terhenti sampai kira-kira akhir 21 awal 22 kita mulai lagi meskipun masih dalam suasana COVID. Alhamdulillah dengan kebesaran hati teman-teman ini berjalan sampai sekarang. Tujuan utamanya yaitu sosial keagamaan. Sosial keagamaan. Ya, awal mulanya terjadi komunitas ini yaitu secara tidak sengaja kumpul-kumpul. Salah satu teman kita ada yang punya inisiatif, gimana ini kalau kita berbuat kebaikan. Jangan cuma ngumpul gitu. Nah, di situ baru kita tercetus komunitas ini dengan tujuan yaitu sosial keagamaan. Sosial keagamaan. Ya. Itu yang utama, bergeraknya program kita di komunitas ini sosial keagamaan. Ya mungkin sekilas itu dulu. Nah, pendengar pemirsa Pro 1 RI Net Sumeneb, berbagi bukan hanya soal materi, kata teman-teman saya di studio ini, tapi juga mengenai kepedulian, empati, dan kasih sayang. Nah, kata-kata ini mengajarkan bahwa memberi tindakan hanya memperkaya orang lain, tapi juga memperkaya hati sendiri. Nah, seperti apa perjalanan dari tahun 2017 sampai sekarang? Gebrakan atau karya atau apa yang dilakukan? Kalau kita mempunyai gebrakan-gebrakan ya, bukan hanya materi katanya Pak Aong tadi, ya kita tujuannya memang supaya ada terutama silaturahmi antara lintas alumni. Itu yang kita tujuan utama. Terus yang kedua tujuan kita mengadakan sosial ini berbagi, menyantuni anak yatim ya, supaya kita nanti terinspirasi kepada alumni-alumni terutama cucu-cucu kita nanti. Itu yang tujuan utama kita. Ya itu. Mas Ridwan seperti apa, Mas? Iya, kurang lebihnya seperti itu, Pak Ongki. Kita di sini, kenapa saya tadi mengatakan sosial keagamaan? Karena itu tidak mungkin lepas dari silaturahim. Di mana silaturahim itu di dalam keagamaan sudah jelas, minimal membuka pintu surga. Kalau dinilai dari segi materi, syukur, alhamdulillah teman-teman ini tidak ada yang merasa keberatan. Artinya di sini bagi mereka yang punya kelebihan dan hatinya digerakkan, mereka ikhlas menyumbang di dalam program-program komunitas ini. Semisal tadi yang disebutkan oleh Mbak Fira itu berbagi nasi bungkus. Itu salah satunya. Tujuannya bagi ya kita pindah-pindah tempat yang jelas bagi mereka yang membutuhkan. Tapi kan di sini tidak semuanya kita mengerti, oh ini yang butuh, ini yang tidak. Yang penting hati kita itu ikhlas untuk memberi. Di situ. Dari segi materi pun juga seperti itu teman-teman kita. Dari lintas alumni yang 81 sampai 96 ini, syukur alhamdulillah banyak teman-teman kita ya di atas rata-rata mampu dan mereka ikhlas untuk menyumbang. Mungkin dari situ bisa dikatakan modal kita selain hati yang memang ikhlas untuk mengadakan program berbagi ini. Begitu kira-kira. Berbicara tentang keikhlasan ini, Mas Ridwan ya, komunitas Jumat Berkah Berbagi ini di mata masyarakat sekitarnya seperti apa ini? Ya, syukur alhamdulillah, terutama dari teman-teman kita sendiri yang wabil khusus lah yang memang punya kesibukan tapi dia tidak bisa katakanlah kumpul-kumpul ikut berbagi ini, mereka juga bisa dikatakan ikhlas sekalipun dirinya
yang bersangkutan tidak bisa hadir, tetapi dari segi materi, misalnya sumbangan, sampai kepada komunitas kita. Nah, di situ kita bisa membaca keikhlasannya. Nah, dari situ kita sebagai komunitas ini mengetuk juga teman-teman yang lain, utamanya di alumni SMP 3 ini untuk ya berbuat kebaikan lah. Kita ini sudah senja. Sebentar lagi kita akan berangkat. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Iya. Untuk Mbak Fira seperti apa, Mbak Fira? Alhamdulillah acara berbagi itu berjalan lancar. Semoga apa yang kita lakukan diterima sama Allah. Amin. Dan juga kita juga bukan hanya ngumpul-ngumpul, kita juga bisa berbagi nasi bungkus. Yang penting juga kompak itu. Ya alhamdulillah berjalan lancar. Juga ada dress code-nya juga ada. Iya. Ya semuanya yang ngumpul itu. Kalau umpamanya di Masjid Jami ya kita itu berikan sama tukang beca. Dan juga yang nyumbang juga ada yang dari Jawa. Kalau di luar kota itu. Karena tahu kalau teman-teman itu ada juga yang ngasih berupa uang juga berikan juga kepada tukang beca berupa nasi bungkus. Ya alhamdulillah. Nah, selain kegiatan Jumat Berkah Berbagi berupa nasi bungkus, berupa apa selain daripada ini untuk Mbak Ani? Selain nasi bungkus ya, tujuan memang kita mengadakan komunitas ini terutama memang tujuannya ya membagikan kepada bisa membahagiakan masyarakat lah walaupun hanya sebungkus nasi. Terus kita mengadakan program santunan anak yatim. Santunan ala anak yatim. lah ya. Terus kalau seperti bulan puasa kemarin kita mengadakan takjil. Takjil terus kita buka bersama anak-anak yatim sambil kita menyantuni anak yatim. Habis itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita memprogramkan diri lagi untuk mengadakan halal bihalal, istilahnya silaturahmi lah, meringkut teman-teman yang bisa hadir. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, kita komunitas kita ini mengadakan halal bihalal. Itu. Tapi ini tujuan ke depan, insya Allah kami ini juga mempunyai program dengan teman-teman terutama pengurus. Insya Allah memang mau mengadakan kayak istilahnya kedai Jumat berbagi. Kedai Jumat berbagi. Itu istilahnya. Jadi siapa saja nanti yang walaupun bukan cuma alumni kita, yang mau kadang orang kan mau menyumbang tapi kita mempunyai uang segini tapi istilahnya kan tidak mungkin, tidak layak, malu. Tapi dirinya mau ikhlas, mau berbagi. Jadi nanti kedai kita istilahnya posko kita siap menerima siapapun yang mau berbagi melalui posko kami, istilahnya begitu. Ini wacana kami nanti. Ya. Mudah-mudahan wacana itu terlaksana karena memang kedai Jumat berbagi ini luar biasa dan bermanfaat pada orang lain. Nah, seperti Mas Ridwan, seperti apa ini kedepannya untuk kedai Jumat berbagi ini? Saya tambahkan, program ini memang sudah dari dulu sebenarnya, tapi karena kendala-kendala, terutama dari segi permodalan, karena dari alumni kita ini banyak yang ada di luar kota. Jadi untuk mengkoordinir itu sedikit ada kesulitan. Tapi ke belakang ini alhamdulillah teman-teman kita yang ada di luar kota itu alumni tergerak hatinya dan kurang lebih lah setuju untuk mengadakan program itu yang bernama kedai berbagi. Di sini tidak menutup kemungkinan masyarakat umum juga bisa membantu. Terserah bagi masyarakat umum yang akan membantu dalam bentuk apa. Istilahnya bergabung di kedai Jumat berbagi, silahkan masyarakat. Artinya kedai itu cuma sebagai posko, sebagai pengkoordinir. Penyalurannya ya kita. Di sini kita harus amanah gitu.
Jadi sesuai dengan tadi apa yang saya katakan, teman-teman ini katakan juga, tujuan utamanya yaitu sosial keagamaan yang bersendirikan silaturahmi. Silaturahmi. Berarti orang masyarakat luar untuk bergabung di komunitas Jumat Berkah Berbagi ini tidak apa-apa, Mbak? Ya, tidak apa Pak, istilahnya bukan bergabung, pas kadang kan tidak bisa kalau orang luar, maksudnya kan kesibukan itu Pak Ong. Kedai kami itu bisa menampung dari mana saja pun yang mau bersedekah melalui kedai kami, menurut kami. Karena mungkin tidak menutup kemungkinan kalau saya ingin bersedekah tapi saya cuma punyanya uang 2.000, itu bisa menyumbangkan ke kedai kami, nanti kami yang salurkan. Begitu. Kita kan bersedekah, istilahnya bersosial kan tidak harus banyak. Jadi istilahnya kami memang mempunyai niatan untuk menampung orang-orang yang mau bersedekah, mau berbagi, walaupun seadanya apapun itu, meskipun ya beras 1 cangkir, uang 1.000 kita bisa mengumpulkan. Nanti kita yang menyalurkan. Itu entah nanti tiap bulan kan memang program kami memang nasi bungkus, terus nanti dengan bisa santunan anak yatim, nanti puasa itu bisa berbagi beras, seperti itu tujuan kami memang itu. Untuk Mbak Vira ini dari 2017 sampai 2024 ini ada suka dukanya enggak, Mbak? Ya banyak sukanya. Banyak sukanya ketimbang dukanya. Iya, kan selagi juga ngumpul kan silaturahmi, ketemu sama teman-teman. Takut enggak tempat silaturahmi, dengan adanya itu Jumat Berbagi kita ngumpul biar ada gunanya juga berbagi, jangan kita hanya punya grup itu, tapi juga jalin silaturahmi dengan adanya Jumat Berbagi nasi bungkus. Alhamdulillah berjalan lancar. Dan juga ada yang ingin niru seperti itu. Kok bisa mengumpulkan banyak teman-temannya, yaitu kita ngumpul dengan perjuangan dari 2017 sehingga karena tidak gampang itu Ongki. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, acara Jumat Berbagi setiap bulan itu berjalan lancar, dan juga barusan ada santunan anak yatim itu, dan juga buka bersama. Iya, buka bersama. Semoga nanti kedepannya berjalan lancar. Amin. Amin. Untuk Mbak Ani seperti apa, Mbak Ani? Iya, namanya katanya Pak Ongki tadi ada suka duka, namanya kita menuju kebaikan. Mesti adalah kerikil-kerikil. Ya, kita lalui aja dengan sabar, ikhlas. Tujuan kita kan mengumpulkan, merekrut lintas alumni. Tujuan kita bersilaturahim biar tidak putus antara teman satu dengan yang lain. Itu tujuannya. Tapi juga ada, namanya kita manusia tidak sempurna, juga ada tantangan-tantangan, istilahnya gebrakan-gebrakan yang tidak menyenangkan. Ada juga provokator yang memanasi yang begini supaya, tapi kita dengan teguh kekuatan kita, niat tulus kita, terutama pengurus kita, walaupun ya kita diterjang ombak bagaimanapun ya kita lalui tetap, tapi alhamdulillah ya kita tidak mengambil hikmahnya lah. Barusan juga Jumat Berbagi mengadakan Maulid Nabi. Ya. Alhamdulillah. Semoga nanti ini bisa dilaksanakan lagi acara Maulid Nabi Jumat Berbagi. Ya. Untuk Mas Ridwan seperti apa, Mas? Ya. Suka dukanya Mas Ridwan, Mbak Ani, Mbak Vira seperti apa Mas Ridwan? Yang jelas duka itu tidak terlepas, mesti melekat. Tidak terlepas, mesti melekat, iya. Menurut hemat saya, dukanya yaitu bagi teman-teman yang tidak bisa hadir. Untuk kumpul-kumpul artinya saling sharing, saling memberi aspirasi bagaimana komunitas ini ke depannya untuk lebih baiknya. Makanya tadi seperti yang dikatakan Mbak Vira ini, program-program keagamaan ini yang diutamakan. Program-program keagamaan yang diutamakan. Keagamaan. Nah, di situ kita kan silaturahim. Arti silaturahim itu kan sudah luas. Yang utamanya mendekatkan ke
pintu surga. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita dituntut keikhlasannya. Jadi secara tidak langsung komunitas ini meminimalisir kesalahan-kesalahan atau ya perkiraan-perkiraan pikiran-pikiran kita yang ini begini kita buang jauh-jauh. Kita ambil baiknya saja. Kalau duka mesti itu ada. Terutama dukanya ya kita ini merasa berduka seandainya teman-teman tidak bisa berkumpul karena kesibukan masing-masing. Itu cuma. Ya. Kalau sukanya? Kalau sukanya ya banyak. Mungkin tidak bisa dihitung banyak. Dengan berkumpulnya itu kita serap aspirasi sama teman-teman. Apa yang kita lakukan nanti ke depannya. Itu. Alhamdulillah semua aspirasi teman-teman ini kita dapat laksanakan satu persatu. Untuk Mbak Ani, untuk mengajak alumni-alumni lain dengan kebaikan Jumat Berkah Berbagi ini, alumni selain daripada 81 sampai seperti apa ini untuk ajakan-ajakannya Mbak Ani? Ya, ajakannya ya kita dengan secara istilahnya lain-lain kita misalkan sekarang kan sudah adanya dengan WA ya kita WA satu persatu diajak ya ajaknya lah dengan pelan-pelan istilahnya tidak langsung kita memaksakan diri gimana kalau kita ikut begini acara Jumat Barokah ya alhamdulillah terus banyak yang mau ikut terus itu nanti bukan istilahnya bukan cuma saya pas monoton untuk begini untuk apa semua teman-teman Pak Ong enggak jadi teman misalkan saya satu teman diajak itu teman yang satunya mengabarkan ke teman satunya itu saya ketemu sama teman misalnya alumni saya enggak pernah ketemu terus saya ngomong ayo kalau mau ikut berbagi Jumat Barokah ya Pak nanti kalau temannya ya dimintain nomornya nanti saya hubungi gitu Pak Ong. Jadi dan juga di share di grup bahwa kalau Jumat tanggal ini ada acara Jumat Berbagi jadwal dan juga saya juga telepon sama teman-teman oke gitu dan juga ada dress code-nya setiap acara berbagi ya tapi teman-teman mau juga pakai dress code yang sama karena apa teman-teman yang di luar di sana bukan di SMP 3 juga kagum kok bisa ya karena ini ya perjuangan. Untuk Mas Ridwan masalah dress code seperti apa untuk laki-laki? Ya begini, kalau yang khususnya perempuan itu memang masalah dress code tidak menjadi kewajiban. Tapi alhamdulillah kebanyakan teman-teman kita ini anggota komunitas ini bersedia dan punya. Gitu. Jadi akhirnya setiap jadwal kegiatan komunitas ini, utamanya Jumat Barokah, Mbak Feria ini yang rajin sekali sama Mbak Ani ini, dia selalu konsultasi, gimana, akhirnya terjadi jadwal seperti ini, baru mereka menghubungi yang lain teman-teman. Alhamdulillah teman-teman yang lain hadir gitu. Nah, yang untuk laki-laki ini bebas. Bebas. Yang penting kekompakannya, kehadirannya membantu, gitu. Jadi syukur alhamdulillah dari kekompakan ini sampai sekarang komunitas ini bertahan dan berjalan sesuai yang apa teman-teman diharapkan ini. Nah, ini ada satu pertanyaan di komunitas Jumat Berkah Berbagi ini. Ini apa dibentuk kepanitiaan apa seperti apa ini, Mbak? Kalau masalah kepanitiaan, ya kebersamaan lah. Kebersamaan kita memang misalkan ada acara Maulid Nabi misalkan, ya kita tunjuk lah. Misalkan bagian koordinator siapa, terus bagian ketua panitia siapa, terus bagian sarana dan prasarana ya saya bagian laki-laki biasanya itu. Ya alhamdulillah. Kompak lah. Kalau masalah kepengurusan ya kita lah bersama, dikerjakan bersama. Istilahnya tidak ada kok ini ndak. Alhamdulillah
Soalnya apa? Kalau kita pas menonton bentuk ini ketua, ini bendara ini, kadang masih tetap itu terjadi. Jadi kalau kekompakan bersama, ya tapi alhamdulillah. Nanti kalau misalkan ada acara, ayo kumpul di rumahnya Mbak Vira misalkan, alhamdulillah. Ya walaupun ya itu aja, tapi nanti yang lain namanya kita kan sudah bukan anak muda lagi, bukan SMP lagi. Jadi iya Mbak, sudah tanggal sekian kita kasih undangan, di alhamdulillah hadir. Jadi kalau untuk anggaplah kepengurusan memang ya kadang 5 orang, yaitu yang kita kebersamaan lah yang kompak gitu. Berarti yang diutamakan adalah kebersamaan. Kebersamaan dan juga kekompakan. Seperti apa Mbak Vira melihat kebersamaan dan kekompakan ini ke depannya ini? Kalau tidak kompak tidak akan berjalan lancar. Begitu. Ya, makanya itu kita itu telepon dari pembentukan panitia. Ini bagian ini nanti ngumpul ada rapat juga. Biar terlaksana. Oh ini bagian ini bendahara ini. Ya alhamdulillah barusan waktu Maulid Nabi berjalan lancar dan juga santunan anak yatim alhamdulillah. Istilahnya tidak ada yang saling, katanya orang Madura, saling menyalahkan. Karena kita sudah dalam satu wadah itu rembukannya matang. Harus kompak. Kalau tidak ada kekompakan, tidak akan kekompakan dan kesadaran kita bisa saya tambahin begini, Pak Ungki. Di dalam komunitas ini sebenarnya tidak ada ini dan itu. Konkretnya tidak ada strukturalisasi. Oh, begitu. Ya. Begitu namanya komunitas. Jadi kebersamaan memang itu yang paling utama. Begitu kita merencanakan ada sesuatu, semisal kegiatan-kegiatan ini, kita kumpul. Dan tempat kumpul-kumpulnya itu di rumahnya Mbak Vira. Di situ kita bisa menularkan atau mengaspirasi kepada yang lain. Ayo, sekarang kita akan mengadakan ini, kegiatan ini. Siapa ini yang bisa begini. Jadi penunjukan itu ya secara dadakan. Di situ kita teman-teman yang lain justru seperti itu yang menilai kekompakannya komunitas kita ini. Jadi tidak menunjuk ini karena tidak menutup kemungkinan kalau ada penunjukan seperti ini yang satu pro yang satu kontra. Jadi intinya yang bersedia saja. Toh nanti pada pelaksanaannya semua hadir. Alhamdulillah mulai pertama kegiatan sampai sekarang ya kecuali yang memang tidak bisa hadir karena kesibukan. Alhamdulillah ya 90 sampai 95 hadir semua. Setiap komunitas ini mengadakan kegiatan berbagi. Untuk yang terakhir ini Mbak Vira, seperti apa harapan ke depan, kegiatan-kegiatan ini lebih tambah tambah maju. Seperti apa Mbak Vira? Moga-moga di bulan depannya atau tahun depannya tambah maju. Amin. Maju, iya. Amin. Semua bisa melaksanakan acara-acara berikutnya. Acara-acara Jumat berbagi. Misalkan Santunan anak yatim, Maulid Nabi, halal bihalal, dan juga itu semoga akan terwujud yang kedai itu. Semoga akan terwujud. Karena teman-teman yang di luar Jawa itu mendukung sekali. Malahan dia bilang, Fir kalau ada acara seperti itu kita telepon ya. Langsung transfer. Alhamdulillah. Iya. Untuk Mbak Ani sendiri seperti apa Mbak Ani? Iya. Harapannya ke depan. Iya, harapannya ya terutama kita memang kalau masalah berbagi tiap bulan sudah pasti sudah terlaksana. Kayak santunan ayat ini memang sudah terlaksana. Ini memang tujuan kami yang kami memang pikirkan matang-matang untuk kedai posko berbagi itu bagaimana supaya kita terlaksana berjalan dengan lancar, bisa membahagiakan masyarakat khususnya masyarakat Sumeneb yang kurang mampu yang perlu kita bantu. Itu dengan adanya saya berterima kasih sekali kepada Pak Ungki dengan mengundangnya kami ke sini, kita bisa memberi inspirasi kepada semua masyarakat pendengar RRI Pusat bisa menginspirasi apa yang menjadi niatan-niatan kita. Amin. Yang penting ikhlas. Untuk Mas Ridwan begini, saya cuma menambahi, melengkapi gitu. Program kedepannya ini salah satunya program yang kedai itu. Tapi secara umum, secara keseluruhan,
makanya tadi saya sampaikan tidak menutup kemungkinan masyarakat umum untuk bergabung. Nah, di sini kan nanti kita bisa memilah dan memilih. Nah, untuk kedepannya itu dengan bergabungnya masyarakat umum, terlepas dari alumni ya, yang punya program seperti itu dan niatan baik, program-program yang dicanangkan, yang direncanakan sudah oleh komunitas ini akan segera terwujud. Amin. Karena saya lihat, saya amati, khususnya di Sumeneb ini, program seperti kedai itu, kedai berbagi, kan belum ada. Ya, benar. Sekalipun di luar Sumeneb, nah, kita ya cobalah, siapa tahu dengan berbekal niat ikhlas kebaikan untuk masyarakat umum, kemaslahatan umat, itu bisa terwujud. Ya, untuk masyarakat umum mudah-mudahan dengan acara ini ya tergeraklah hatinya. Insya Allah kita amanah. Begitu. Ya, amin. Amin. Ya, pendengar RRI Sumeneb, RRI pemirsa program 1 RRI NIT. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di acara ngobrol bareng komunitas. Mudah-mudahan komunitas Jumat Berkah Berbagi ini selalu berbuat dan terus berbuat tanpa batas, tanpa berhenti. Terima kasih. Di sini dulu jumpa saya bersama teman-teman di acara komunitas ngobrol bareng program 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.